Shalom. Selamat pagi anak-anak terkasih. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru Wali Murid. Dan selamat pagi juga kepada Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Kristen Widya Wacana Pasar Legi. Salam damai dan sukacita bagi kita semua. Ya Bu Amel, hari ini kita bersyukur sekali ya. Iya betul. Kita gembira sekali hari ini. Iya pastinya Bu. Karena hari ini adalah hari yang istimewa. Loh Bu Dani, kenapa sih hari ini kok dinamakan hari istimewa? Iya dong, karena hari ini kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Gitu. Bu Amel tahu enggak ya, Paskah itu apa? Hari Paskah ya. Nah, anak-anak tahu enggak hari Paskah itu kita memperingati hari apa? Nah, ini ada sedikit cerita ini Bu Dani. Oh iya. Iya. Oke. Jadi Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, dia hidup, dia bangkit. Maka dari itu hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu juga berarti hari kemenangan atas kuasa maut. Setuju. Saya setuju dengan Bu Amel. Oleh karena itu Bu Dani, kita harus selalu bersukacita ya. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib membuat kita diselamatkan dari dosa dan kita dimenangkan. Iya, seperti tema kita pada hari ini. Tema Paskah kita adalah memandang salibmu. Nah, saat ini saya mengajak anak-anak semua dan Bapak Ibu semua untuk menyanyikan satu pujian, Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Ya, anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus disalib karena cintanya kepada kita semua, kepada anak-anaknya, dan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dosa kita sudah dihapuskan, sehingga kita menjadi seorang pemenang. Dan mari kita dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur kita akan pujikan Yesus disalib. Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk segala dosa kita. Dosa kita telah dihapus oleh darah-Nya,
sehingga kita mengalami kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Paskah dan doa pembuka. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu pada kesempatan yang indah ini. Tidak terasa masa pandemi sudah 1 tahun. Itu artinya 1 tahun kita tidak bertatap muka dan tidak belajar bersama-sama di sekolah. Tetapi kita tetap yakin dan percaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita yakin Tuhan akan memberkati kita. Oleh karena itu, kita tetap semangat dalam melakukan semua pekerjaan kita. Karena kita yakin ketika kaki kita melangkah, ketika tangan kita bekerja, ketika mulut kita melakukan atau berbicara, dan mata kita memandang, kita yakin bersama sebagai seorang yang beriman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini, SD Kristen Widya Wacana merayakan Paskah bersama-sama. Walaupun online, kita tidak bertatap muka, kita tetap merasakan Paskah itu ada di dalam hati kita semua. Kita tetap yakin dengan karya Kristus, dengan kelebihannya yang hebat, apa yang dilakukan Kristus kepada manusia, yaitu menebus dosa manusia, menyelamatkan kita dari dosa. Kita yakin dan percaya kita selamat dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, mari kita tetap melihat salib Tuhan yang boleh kita amati setiap hari, boleh kita lihat setiap hari, boleh kita rasakan setiap hari. Kita yakin dan percaya kasih karunia-Nya tidak pernah berakhir. Akhirnya sebagai ketua Paskah pada saat ini, Ibu ucapkan selamat Hari Raya Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas karunia-Mu yang luar biasa, atas berkat-Mu yang begitu hebat, yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah masa pandemi yang sudah 1 tahun ini, kami tetap merasakan kasih Tuhan. 1 tahun kami tidak bertatap muka dengan anak-anak bukan berarti memutuskan tali persaudaraan, tali kasih sayang di antara kami. Kami tetap ingin saling mendoakan, kami tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh karena itu Tuhan, biarkan Hari Raya Paskah pada saat ini boleh benar-benar kami rasakan dalam hati dan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarkan acara Paskah yang boleh kami lakukan saat ini, Tuhan memberkati dari awal sampai akhirnya nanti dengan selamat. Berkati semua pendukung acara Paskah ini.
Berikan kekuatan, berikan kemampuan, supaya semua boleh berjalan lancar dan sukses hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Putra Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak dan Bapak Ibu semuanya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo tebak, siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini? Siapa ya Bu Dani ya? Kira-kira anak-anak tahu enggak? Coba anak-anak tebak, siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari yang istimewa ini? Penasaran? Penasaran dong Bu. Penasaran anak-anak? Tunggu dulu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan, pengorbananmu sempurna. kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna.
Salam, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 3, di mana nanti kita akan menyampaikan tema memandang salibmu, ya. Tapi untuk saat ini kita berdoa dulu ya anak-anakku. Ya, siapkan hati kalian, pikiran kalian, jiwa kalian untuk berdoa bersama-sama. Kita mulai. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Engkau Tuhan berkati kami agar apa yang kami dengarkan pada saat ini dapat kami lakukan dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai dalam penjelasan tentang firman ini, sebaiknya kita membaca Alkitab. Ya, dari 1 Petrus 1 ayat 3, demikian bunyinya. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini firman Tuhan, ya. Kemudian tema yang kita bahas pada saat ini adalah tentang memandang salibmu. Anak-anakku sekalian, maksud memandang salibmu itu apa sih? Ya, coba lihat. Kalau kalian cuma memandang ini, apa ini? Salib, tanda salib. Ini cuma dari apa? Dari kayu. Ini karya seorang pengrajin, yang dari kayu, yang dari apa? Dari plastik, itu karya seorang seniman dan sebagainya, itu banyak. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan memandang salib Tuhan? Tentunya tidak. Yang dimaksud dengan memandang salib itu seperti ini. Jadi bukan salibnya itu, tapi ini hanya sebagai satu lambang atau suatu tanda. Tapi yang dimaksud dengan memandang salib adalah satu prosesi atau peristiwa yang menyertai terjadinya itu terhadap penyaliban itu. Jadi sebelum dan sesudahnya itu yang terkandung di dalam salib itu sendiri. Contoh, ini. Kalau anak-anak melihat bendera merah putih, itu kan cuma kain merah dan putih. Tapi maksudnya adalah ini kan lambang negara, ya. Kemudian untuk memperoleh bisa mengibarkan merah putih itu, dulu nenek moyang kita itu dengan berjuang, artinya apa, tidak hanya sekedar ini simbol merah putih, tidak. Untuk memperoleh seperti itu dengan perjuangan. Enak zaman sekarang kalian menghormat bendera, mengibar bendera, tidak ada yang, malah itu menjadi satu kewajiban. Kalau zaman dulu itu apa, mengibarkan bendera merah putih, ya jelas kalau nggak ditembak ditahan. Zaman dulu, waktu zaman perjuangan. Demikian, ini yang dimaksud dengan salib. Jadi, segala sesuatu yang menyertai tentang salib itu. Kemudian, lalu apa tujuannya?
itu adalah memberi satu pengharapan. Pengharapan untuk apa? Pengharapan memberi keselamatan. Keselamatan kepada siapa? Kepada umat manusia. Umat manusia yang bagaimana? Tentunya umat manusia yang percaya. Itu maksudnya memandang salibmu itu. Kemudian apa? Setelah kita diberi keselamatan sampai ke tujuan akhir tadi, lalu wujud terima kasih kita itu apa, anak-anak? Wujud terima kasih kita adalah ucap syukur. Ucap syukur itu apa? Apa hanya melalui mulut? Tentunya tidak. Selain kita mengucapkan ucap syukur di dalam doa, tapi kita harus melakukan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ucap syukur itu kalau di dalam lingkungan rumah, di keluarga kita, ucapan syukur itu apa? Wujud nyatanya, kita menghormati orang tua, membantu orang tua, ya. Kemudian kalau di lingkungan tetangga misalnya, kita saling bantu tetangga, kita ada kerja bakti dan sebagainya itu sebenarnya sebagai ucapan syukur karena kita telah memperoleh keselamatan untuk melakukan tindakan yang baik untuk orang lain. Contoh kalau di sekolah, ya, kita mengasihi teman tentunya pertama, kedua kita menghormati guru. Terus tindakan yang benar apa tadi? Tidak nyontek. Itu salah satu sebagai ucapan syukur. Kita harus berbuat baik. Itu maksudnya gitu. Karena apa? Keselamatan telah kita peroleh. Kemudian untuk mengucapkan syukur lah dengan tindakan-tindakan yang benar ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu maksudnya. Kemudian Pak Panji itu membaca itu sebenarnya sampai dengan ayat yang ke-6 sebenarnya. Karena yang ayat ke-6 itu ditunjukkan bahwa bergembiralah, ya, ada kalimat bergembiralah. Loh, ini maksudnya apa? Ya. Ketika kita menerima ini tentang apa tadi? Keselamatan ini, pengharapan, kemudian keselamatan ini, kemudian kita harus bergembira meskipun kita mengalami beberapa pencobaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya hidup kita itu tidak mulus-mulus. Ya, pasti ada pencobaan-pencobaan itu dan kita harus kuat. Sebagai anak-anak Tuhan, karena apa? Tuhan berjanji pada kita bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman ini. Hebatnya di demikian. Oke. Demikian anak-anakku sekalian yang dimaksudkan dengan isi firman Tuhan tadi, apalagi di dalam apa tadi ya? Memandang salibmu tadi. Oke. Ya, kita tutup firman saat ini. Ya, kita bersama-sama berdoa. Oke. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan atas pencerahan yang Kau berikan pada kami. Kiranya kami dapat menjabarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak sekalian, ini Pak Panji mau nembang copat. Ya. Angkur Paskah. Laras pelok padat 6. Syairnya buat sendiri. Ya, dalam bahasa Jawa tentunya. Arsan ingkang maha kuwasa Yeku Kristus gesangkang saking pati Pratandha mimpang mring
siku pepatitan kawoso krono karso pribadi kang moho agung paring sih raos tresno keselamatan awak mami. Ini artinya demikian anak-anakku. Adalah sudah menjadi kehendak Tuhan yang Maha Kuasa ketika Yesus harus bangkit dari kematian. Dan kematian itu ternyata tidak punya kuasa terhadap Yesus. Adalah sudah menjadi kehendak yang Maha Kuasa memberi cinta kasih kepada kita, yaitu keselamatan yang diberikan kepada kita. Itu maksudnya. Ya, ini adalah warah. Kemudian anak-anakku, setelah ini kalian bisa menikmati dan melihat drama tari dari Bapak Ibu guru kalian. Selamat menikmati. Apa yang kau tertawakan? Kau menertawakanku? Tidak, Felix, tidak. Aku ingat kejadian tadi siang di jalan menuju Golgota. Aku menyiksa Yesus, aku cabut Yesus, aku pukul Yesus, dan itu rasanya sangat menyenangkan. Aku ingat kau mencambuk Yesus, memukul Yesus, meludah Yesus. Benar. Dan dia tetap diam saja. Dia takut sama kita. Dia takut sama saya. Tapi Felix, ngomong-ngomong, kadang aku sempat berpikir, apakah benar ya dia itu anak Allah? Tidak mungkin. Kamu ingat tadi siang sempat terjadi gempa, malam menjadi gelap, dan itu menjadi takut di hatiku. Terasa seperti itu, rasa takut. Itu mungkin hanya kebetulan aja. Gak mungkin dia anak Allah. Bisa jadi sempat aku mau tertipu, sempat aku seperti mereka ditipu oleh Yesus yang mengaku-ngaku anak Allah. Tidak mungkin. Ngomong-ngomong Felix, hari ini kita jaga di mana ya? Saya buka websitenya dulu. Ini komandan bercanda, lihat. Jaga makam Yesus, jaga makam Yesus. Gak ada yang lain. Masa kita suruh jaga makam? Untuk melawan tentara. Aku di depan. Aku untuk urusan makam. Aku di belakangmu aja. Tapi yaudah, daripada ribut, daripada kita dimarahin, kita ke kuburan Yesus. Kamu di depan. Yaudah. Helm. Nanti kamu marahin komandan lagi. Felix, tunggu! Felix, aku takut Felix. Kamu jangan cepat-cepat Felix. Aduh. Kamu tuh ribet ya? Gede besar kayak gini, masa takut sih? Kalau tentara nggak masalah, aku lawan. Tapi kalau kuburannya gini, aduh, aku takut Felix. Aduh, ini semua penghinaan Felix. Aduh. Kalau jaga benteng, jaga gerbang, nggak masalah. Tapi kalau jaga kayak gini, aduh, minimal jaga pos kampling. Apa? Pos kambing? Pos kampling.
Kamu tuh bikin lapar aja kalau bicara kambing itu, lapar. Kambing beling enak sekali nih. Udah, nanti kita beli. Nah, kamu yang traktir ya. Tapi apa sih? Masa kita suruh jaga mayat? Mana ada mayat yang dicuri? Nggak ada. Masa ada yang mau mengambil mayatnya Yesus? Apa coba? Mayat dijaga. Nah, iya. Kamu ngapain? Aduh, gempa. Kenapa Yesus meninggalkan aku? Padahal aku masih membutuhkan Dia. Sudah. Jangan menangis terus. Sekarang aku akan ke kuburan Yesus. Aku akan memindahinya. Baiklah, ayo aku temani. Sudah, terus. Sekarang aku akan memindahkannya. Kubur Yesus terbuka. Hah? Yesus, Engkau di mana? Perempuan-perempuan, kenapa kamu menangis? Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia sudah hidup lagi. Kamu siapa? Kenapa kamu tahu Yesus bangkit? Iya, kamu siapa? Aku malaikat Tuhan. Jangan kamu menangis lagi, Maria. Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah mengalahkan maut. Dia hidup. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit. Karena itu, segera kamu beritahukan kabar sukacita ini kepada kawan-kawanmu, kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Kubur kosong menandakan bahwa Dia sudah bangkit. Cepat, segera kamu beritahukan kabar sukacita ini. Baiklah, malaikat. Aku akan memberitahukan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus telah bangkit. Iya, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Ia akan bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit dan hidup untuk kami manusia yang berdosa ini. Yakobus, Yohanes, Yesus telah bangkit. Dia bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Bangkit di hari ketiga. Dari salib Dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang.
sudah terjawab kan Bu Amel? Sudah Bu Dani. Siapa? Dan ternyata yang menyampaikan firman Tuhan itu anak-anak siapa? Bapak Panji Sadono. Iya, Bagus sekali ya tadi ya. Iya. Apalagi kalau kita tadi mendengar pangkur, tembang mau copat. Iya benar. Nguri-uri kebudayaan Jawa. Betul Iya, sekali. betul. Dan tadi kita juga sudah menyaksikan drama musikal. Naskah. Bagus sekali. Iya. Kita bersyukur guru-guru memiliki talenta yang luar biasa. Betul, berbakat ya ternyata. Ya. Iya, Dan kita betul. yakin dan percaya anak-anak pun juga memiliki talenta dan kemampuan yang luar biasa juga. Tentunya anak-anak kita juga yang ada di rumah hebat-hebat. Iya, perlu dikembangkan ya. Betul. Nah, dari firman tadi Bu Dani dan juga dari drama musikal tadi, apa sih yang bisa kita petik? Saya ya, satu untuk ya. mengingatkan anak-anak loh Oke. ya. Kalau Bu Dani sih satu saja. Jadi keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan kepada kita. Jadi cinta kasih Tuhan itu luar biasa ya. Iya. Bu Dani merasakan enggak? Merasakan dong. Percaya enggak? Percaya Yakin dong. enggak? Yakin. Contohnya. Bu Dani bisa berdiri di tempat ini dalam keadaan sehat, Puji Tuhan. bisa menghirup udara segar, Iya. itu berkat Tuhan. Dan saya juga mendapatkan sesuatu loh tadi Iya, dari apa, firman Bu Amel? Tuhan, bahwa kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, iya, karena betul. keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Iya benar. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepada sesama nih. Iya. Ya anak-anak ya, berbuat baiknya bisa dengan siapa ini? Orang tua, kemudian kakak adik, teman-teman, Iya, gitu. tetangga di rumah. Betul. Nah, itu juga perlu diberi Iya. bantuan kalau mereka membutuhkan Betul. kita. Nah, Dan yang terakhir nih, apa Bu Amalia? dengan kebangkitannya, kita ada pengharapan yang baru. Oh iya, setuju saya. Setuju ya? Iya, setuju. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir ya menghadapi iya, masa depan. Betul, nggak perlu gentar. Menghadapi tantangan, serahkan kepada Tuhan. Oke, setuju Bu Dani. Nah, saat ini anak-anak dan Bapak Ibu semua, mari saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu pujian, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya, anak-anak terkasih, kita akan mendengarkan pengumuman dan doa penutup oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Winarni Listiawati, SPD SD. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Win. Tadi anak-anak sudah mengikuti perayaan Paskah bersama dengan tema memandang salibmu. Oke, Bu Win akan memberikan beberapa pengumuman saja. Yang pertama yaitu untuk khusus anak-anak kelas 6. Ya, anak-anak kelas 6 nanti ada ujian, ada latihan ujian. Latihan ujian akan diadakan tanggal 19 sampai 23 April. Kemudian ujiannya tanggal 26, panjang itu nanti ya, 26 sampai 7 Mei. Panjang sekali kan? Oleh sebab itu, anak-anak persiapkan dengan baik soal-soal yang sudah diberikan oleh Pak Tomo dan Bu Lisa, dipelajari dengan baik. Itu untuk kelas 6. Sekarang yang untuk kelas 1 sampai kelas 5 ada ujian juga ya, tes kenaikan kelas, yaitu nanti tanggal 2 Juni. Masih lama ya, tapi perlu kita persiapan belajar dengan baik. Meskipun Bu Win belum tahu nanti mau tatap muka atau tidak. Ya, yang penting kita persiapan. Tetap jaga kesehatan, itu yang nomor 1. Ya, supaya nanti pas kita mengikuti tes, kita sehat, kita bisa belajar dengan maksimal, dan akhirnya mendapat hasil yang luar biasa. Oke, itu pengumuman Bu Win. Mari kita tutup dengan doa. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur jikalau sampai saat ini Engkau tetap menyertai, memimpin kami semua, sehingga meskipun suasana yang masih seperti ini, kami masih belajar dari rumah, tapi Engkau nyata memberkati, menyertai kami, kasih-Mu nyata di dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengikuti, boleh merasakan, boleh menikmati hari-hari kami sampai saat ini dengan kesehatan yang luar biasa, dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Saat kesempatan pagi hari ini, kami khusus berdoa untuk anak-anak didik kami, baik itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Tuhan Kau berkati mereka, diberi sukacita, diberi kebahagiaan, diberi semangat di dalam belajar. Kami juga ingin berdoa untuk setiap orang tua murid. Tuhan Kau berkati mereka di dalam jerih lelahnya untuk bekerja, berusaha, mencukupi kebutuhan keluarga. Engkau berkati, sehingga apapun yang mereka usahakan boleh berhasil. Berikan juga kesehatan, hikmat yang dari Tuhan. Berkati juga guru karyawan kami, diberi hikmat yang dari Tuhan, diberi kesehatan, diberi kemampuan, sehingga kami semua boleh membimbing, mengarahkan anak-anak
dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami mau menyerahkan sekolah ini seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati sekolah kami, sehingga semakin hari boleh semakin baik dan bertambah baik. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tiba saatnya, saat ini kita akan mengakhiri perayaan Paskah kita. Mari saat ini saya mengajak anak-anak dan Bapak Ibu semua untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorak untuk menyambut kemenangan Sang Raja dengan gambus dan kecapi. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Kami, keluarga besar SD Kristen Widya Wacana Pasar Regi Surakarta, mengucapkan Selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati.